Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Oke Manurung. Di sini saya akan membahas mengenai komposisi fungsi dan fungsi inverse, yaitu di mana ini materi kelas. Jadi teman-teman, sebelum masuk ke materi yang lebih lanjut, kita harus memahami dulu apa yang dimaksud dengan fungsi. Jadi fungsi itu merupakan suatu pemetaan dengan aturan tertentu bahwa setiap anggota himpunan asal atau yang disebut sebagai domain tepat satu pasang dengan anggota himpunan lawan atau yang disebut sebagai kodomain. Jadi syarat fungsi itu harus memiliki tepat satu pasang di himpunan asal atau yang disebut sebagai domain. Oke, jadi di sini ada dua relasi dan kita akan menentukan dari kedua relasi ini mana yang fungsi dan mana bukan fungsi. Kita lihat relasi yang pertama, yaitu anak kandung dari, dimana yang dikatakan domain adalah yang di sebelah kiri ini dan kodomain yang di sebelah kanan. Jadi domainnya harus tepat berpasangan satu supaya dapat dikatakan sebagai fungsi. Jadi mari kita lihat di sini semua tepat berpasangan satu di domain. Jadi ini dikatakan sebagai fungsi. Dan kita lihat yang kedua, di mana yang di sebelah kiri adalah disebut sebagai domain atau daerah asal dan yang di sebelah kanan disebut sebagai kodomain. Jadi kita lihat apakah relasi ini fungsi atau bukan fungsi. Karena di domainnya memiliki dua pasang, terdapat dua pasang, jadi relasi yang kedua ini disebut sebagai bukan fungsi. Oke, selanjutnya kita akan menentukan fungsi dan bukan fungsi dari suatu gambar grafik. Jadi caranya yaitu dengan seperti contoh soal berikut. Di sini ada 4 gambar grafik dan kita akan menentukannya bagaimana caranya untuk menentukan grafik tersebut fungsi atau bukan fungsi. Jadi teman-teman, cara menentukannya yaitu kita harus melihat apakah setiap anggota X mempunyai pasangan tepat satu di Y dengan cara kita tarik garis seperti ini. Kita lakukan ke semua grafik untuk mengetahui apakah grafik tersebut fungsi dan bukan fungsi. Oke, jadi dari gambar dan garis yang telah kita buat, kita dapat mengetahui yang mana fungsi dan bukan fungsi. Yang fungsi adalah gambar A dan B. Gambar A merupakan fungsi karena kita lihat setiap sumbu X dapat memiliki pasangan satu di Y. Begitu juga di grafik yang B ini, kita telah tarik garis dan X memiliki pasangan tepat satu di Y. Dan yang B ini adalah fungsi. Kemudian yang C dapat kita lihat bahwa X ini memiliki lebih dari satu pasang di Y. Setelah kita tarik garis, dia memiliki lebih satu pasang di Y, jadi ini dikatakan bukan fungsi. Sama seperti grafik D, memiliki lebih dari satu pasang di sumbu Y, jadi yang D juga
bukan fungsi. Jadi sekian pembahasan kita mengenai untuk menentukan fungsi dan bukan fungsi. Kita akan lanjutkan ke pembahasan materi soal selanjutnya. Soal selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara menentukan fungsi ganjil atau genap. Kita akan membahas dua contoh soal. Jadi di sini terdapat dua fungsi dan kita akan menentukan yang mana fungsi ganjil dan mana fungsi genap dengan cara kita masukkan f min x yang hasilnya akan menjadi min x dipangkatkan 3 dikurang min x, jadi sama dengan min x pangkat 3 ditambah x sama dengan min x pangkat 3 dikurang x sama dengan min fx. Karena hasilnya sama seperti nilai yang pertama, di mana nilai fungsinya minus, maka fungsi yang pertama ini disebut sebagai fungsi ganjil. Selanjutnya soal yang kedua, fx sama dengan x kuadrat ditambah 4. Jadi kita masukkan f min x sama dengan menjadi min x kuadrat ditambah 4 sama dengan x kuadrat ditambah 4. Karena hasilnya positif, maka ini dikatakan sebagai fungsi genap. Selanjutnya kita akan membahas soal mengenai cara menentukan domain suatu fungsi. Jadi di sini ada dua soal. Jadi apabila kita bertemu dengan soal seperti ini yang berbentuk pecahan, yang kita perhatikan itu kita harus fokus ke bawahnya saja. Jadi yang di bawah atau penyebutnya ini syaratnya tidak boleh sama dengan 0. Jadi dapat kita buat untuk menentukan domainnya x tambah 3 tidak boleh sama dengan 0, maka x sama dengan x tidak sama dengan minus 3. Jadi 3 nya pindah ke sini jadi negatif. Jadi untuk domainnya dapat kita buat df sama dengan x, di mana x tidak sama dengan minus 3 x elemen R. Jadi untuk bentuk soal yang seperti ini dapat kita selesaikan dengan cara seperti ini. Contoh soal selanjutnya yang dimana 2x pangkat 2 dikurang x tambah 3 per x pangkat 2 dikurang 2x dikurang 5x dikurang 15. Jadi sama seperti contoh soal yang pertama, kita perhatikan yang di bawah sini. Jadi kita tuliskan di sini x kuadrat dikurang 2x dikurang 15. Kemudian kita cari bilangan yang jika dikali hasilnya minus 15 dan jika ditambah hasilnya negatif 2. Jadi kita dapatkan yaitu negatif 5 dan 3. Jadi di sini kita tulis x min kurang 5 dengan x tambah 3. Maka hasilnya x tidak boleh sama dengan 5 dan x tidak boleh sama dengan negatif 3. Maka domain dari contoh soal yang kedua ini adalah
X, di mana X tidak boleh sama dengan 5 dan X tidak boleh sama dengan negatif 3, di mana X bilangan real. Jadi untuk menentukan domain dengan bentuk pecahan seperti ini, ya syaratnya yang harus kita ingat adalah penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya kita akan membahas soal apabila bentuknya seperti pada contoh, yaitu akar. Jadi jika kita menemui soal berbentuk seperti ini, maka nilai X nya tersebut harus lebih besar atau sama dengan 0. Jadi kita akan coba menjawab contoh soal yang pertama ini. Maka dapat kita tuliskan 2X ditambah 7 lebih besar sama dengan 0. 2X min 7 X besar sama dengan min 7 per 2. Jadi domain dari soal yang pertama ini dapat kita tuliskan X, di mana X lebih besar atau sama dengan min 7 per 2 X bilangan real. Selanjutnya contoh soal yang kedua, yaitu X kuadrat ditambah 3X dikurang 10. Pertama kita tuliskan X kuadrat ditambah 3X dikurang 10 lebih besar atau sama dengan 0. Selanjutnya kita cari nilai yang apabila dikali hasilnya negatif 10 dan dijumlah hasilnya 3. Jadi bilangan itu adalah 5 dan minus 2. Jadi kita tuliskan X tambah 5 dan X kurang 2 lebih besar atau sama dengan 0. Jadi X nya sama dengan min 5 dan X sama dengan 2. Jadi teman-teman, apabila kita menemukan hasil X nya 2, itu perlu kita uji dulu menggunakan garis bilangan. Jadi cara mengujinya seperti ini. Kita buat garis, kemudian di sini ada min 5 dan 2. Jadi di antara min 5 dan 2 ini ada bilangan 0, dan itu kita uji dulu. Jadi kita masukkan ke persamaan yang ada di sini. Kita coba hitung, kita substitusikan, maka hasilnya menjadi min 10. Jadi hasilnya itu negatif. Jadi kita tulis di sini, kita buat negatif. Kemudian di sebelah kanan 2 ini ada bilangan atau angka 3. Jadi kita uji dulu, kita masukkan ke kita substitusikan ke persamaan yang ada di sini. Setelah disubstitusikan hasilnya adalah 8, yaitu positif. Jadi di sebelah sini kita tuliskan positif. Kemudian di sebelah kiri min 5 ada min 6. Kita sama seperti tadi, kita substitusikan ke sini dan hasilnya juga 8, yaitu positif. Jadi di sebelah sini juga positif. Jadi kita tuliskan di sini X kuadrat dikurang 2X dikurang 15. Kemudian kita cari bilangan yang jika dikali hasilnya minus 15 dan jika ditambah hasilnya negatif 2. Jadi
kita dapatkan, yaitu negatif 5 dan 3. Jadi di sini kita tulis X min kurang 5 dengan X tambah 3. Maka hasilnya X tidak boleh sama dengan 5 dan X tidak boleh sama dengan negatif 3. Maka domain dari contoh soal yang kedua ini adalah X, di mana X tidak boleh sama dengan 5 dan X tidak boleh sama dengan negatif 3, di mana X bilangan real. Jadi untuk menentukan domain dengan bentuk pecahan seperti ini, yang syaratnya yang harus kita ingat adalah penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi cara milih jawabannya, kan karena tadi syaratnya harus lebih besar sama dengan 0, maka yang dipilih itu yang positif. Jadi X nya lebih kecil sama dengan minus 5 dan X lebih besar sama dengan atau sama dengan 2. Jadi domainnya dapat kita tuliskan X, di mana X min 5 atau X lebih besar dengan 2 X elemen bilangan real. Jadi kita telah mendapatkan domainnya. Jadi begitulah cara untuk menentukan domain dari bentuk akar. Kemudian di sebelah kiri min 5 ada min 6. Kita sama seperti tadi, kita substitusikan ke sini dan hasilnya juga 8, yaitu positif. Jadi di sebelah sini juga positif. Sekian penjelasan saya mengenai materi tentang fungsi. Terima kasih.